Shalom semuanya, anak-anakku SMPK Trimulya. Bersyukur kita mau ibadah bersama-sama lagi ya hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau mengambil sikap saat teduh. Kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Ya, mari kita bersama-sama datang kepada Allah dengan mengingat bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita segala berkat, anugerah, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Tritunggal dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Amin. Sebelum kita masuki dalam ibadah, mari kita bersama-sama dengarkan nats panggilan beribadah yang terambil dari Roma 4 ayat 7-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia dan yang telah mengasihi kita. Badai kehidupan mungkin akan kita alami, tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dialah yang akan memenangkan kita. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Segala raja, haleluya.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang telah Engkau berikan hari ini. Terima kasih karena kita semua bisa berkumpul beribadah bersama lagi. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tolong siapkan hati kita supaya bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan memujikan satu-satunya yang Tuhan tahu. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadirat Tuhan.
Shalom adik-adik sekalian, thank you buat kesempatannya. Cici boleh menyampaikan firman Tuhan buat kalian hari ini dan bersyukur kita ada kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum bersama-sama kita melihat apa yang akan kita pelajari hari ini, mari kita sekali lagi kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, thank you Tuhan buat waktu kesempatan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh mengingat dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, pernah nggak sih kalian lihat video TikTok ini nih? Beberapa waktu yang lalu itu cukup viral ya. Dimana katanya nih ada seorang cowok yang mau nge-surprisein pacarnya gitu ya di hari ulang tahunnya. Nah, nggak tanggung-tanggung ya, hadiah yang diberikan buat si ceweknya ini, buat si pacarnya ini adalah uang puluhan juta, seunit mobil, dan juga sebuah iPhone 11 Pro. Wah, gila ya. Pasti dong kita semua juga ngarep gitu ya, pengen juga dong gitu kalau kita ulang tahun di-surprisein gitu ya, gak tanggung-tanggung gitu ya, totalitas banget gitu ya dalam mengasihi pacarnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal totalitas, hal apa sih yang pernah kalian lakukan gitu ya, yang totalitas banget buat seseorang? Coba nih pikir dulu, pernah gak sih? Tentu saja totalitas itu bukan melulu tentang pacar ya, atau tentang gebetan kita ya, tapi bisa totalitas kepada parents kita, kepada sahabat kita gitu ya, dalam studi kita gitu ya. Nah, kapan terakhir kali sebenarnya kita benar-benar melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan sepenuh jiwa kita? John Maxwell, seorang penulis buku terkenal, bahkan bukunya bestseller #1 versi New York Times gitu ya. Bukunya terjual lebih dari 24 juta buku di dunia. Bahkan dia bukan hanya seorang penulis buku, dia juga seorang pembicara, dia seorang coach di bidang leadership yang diakui oleh dunia. Dia pernah mengatakan hal demikian, "There is no half-hearted champion." Yang artinya, jika kita mau sukses hidupnya, mau berhasil, mau jadi juara, itu tuh kita nggak bisa melakukannya dengan setengah hati gitu ya. Antara mau, tapi males gitu ya. Antara pengen, tapi takut gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kita nggak bisa mencapai hasil yang maksimal. Contoh nih, kalau kita lagi sekolah sekarang ya, lalu kita belajar tapi belajarnya setengah hati, males-malesan, antara mau tapi males gitu ya. Pengen naik kelas tapi juga males belajar gitu ya. Nah, sebenarnya yang rugi itu kita sendiri. Kita wasting time, wasting chance gitu ya. Dan akhirnya apa? Kalau kita melakukan setengah-setengah, yang ada tuh kita capek gitu ya, kita stres, kita burn out, kita menyalahkan orang lain, kita jadi emosian gitu ya. Dan bahkan kalau kita punya cita-cita yang baik gitu ya, tapi kita males gitu ya, kita setengah-setengah gitu ya, maka kita wasting our ability, wasting our potential gitu ya. Dan segala sesuatu sekalipun baik, tapi kalau dikerjakannya setengah hati, hasilnya nggak akan baik. Bukan hanya John Maxwell yang mengatakan demikian, tetapi Michael Jordan. Kenal dong ya? Siapa sih yang nggak tahu Michael Jordan begitu memukau prestasi dan pencapaiannya di bidang basket. Nah, dia juga pernah berkata satu hal yang mirip dengan John Maxwell. Dia katakan, kalau
kalau seseorang itu punya niat dan mau mengusahakannya, mau kerjain gitu ya, dia pasti dapetin hasil yang terbaik. Dan Michael Jordan sendiri berkata kepada dirinya, dia tuh nggak mau ngerjain sesuatu tuh setengah-setengah hati. Karena apa? Karena dia nggak bisa mengharapkan hasil yang baik dari setengah-setengah yang dia lakukan. Nah, adik-adik, hal ini bukan hanya diajarkan oleh Maxwell, bukan hanya diucapkan oleh Michael Jordan. Sebenarnya prinsip ini sudah diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Yuk kita lihat ya, dikatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Whatever you do, work at it with all your heart. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita tentang yang namanya totalitas, sepenuh hati gitu ya. Dan kalau kalian mencoba melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, kalian bisa tahu kok bedanya di mana gitu ya. Cici juga pernah mengalaminya. Nah, dalam bagian ini Rasul Paulus menarik, dia mengambil contohnya seorang hamba. Nah, kita tahu ya, hamba di zaman itu tuh nggak ada harganya, bahkan lebih rendah dari seorang pembantu. Hampir-hampir tuh dianggap sama dengan binatang gitu ya. Nah, dikatakan Rasul Paulus ngomong di dalam ayat yang 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal gitu ya. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati mereka. Nah, adik-adik, hamba itu mau diperlakukan gimana pun sama tuannya, dia nggak bisa protes. Dia nggak bisa sama si tuannya balik gitu ya, menuntut gitu, nggak bisa. Hoki kalau dia dapat tuan yang baik gitu, tapi seringnya mungkin dapat perlakuan yang nggak baik dari tuannya. Tapi Rasul Paulus ngajarin, hai hamba-hamba, taatilah, lakukanlah yang baik dengan sepenuh hatimu. Tapi jangan hanya di hadapan tuanmu untuk menyenangkan hati. Artinya apa? Artinya, kalau kita melakukan hal yang baik, kalau kita melakukan sesuatu dengan rajin, dengan sepenuh hati, itu jangan cuma di depannya doang, tapi di belakangnya males-malesan gitu ya. Contoh, kalau ada gebetan kita lewat depan kelas, langsung kita rajin, baik gitu ya, langsung jadi auto rapi gitu ya. Tapi pas kalau nggak ada gebetan kita, wah ngomongnya kasar gitu ya, gayanya aut-autan gitu ya. Siapa pernah mengalaminya? Nah, Paulus ngomong, sikap yang baik itu, sikap yang sepenuh hati itu, jangan cuma di depannya gitu ya. Tapi lakukanlah, sekalipun tuh nggak dilihat. Jangan kita baik cuma kalau dilihat guru. Jangan kita rajin kalau cuma dilihat orang tua kita gitu. Tapi Paulus ngomong, lakukanlah itu dengan sepenuh hatimu. Disambung dengan ayat ini, dikatakan demikian. Dengan tulus hati seperti untuk Tuhan, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ingat, yang pertama, kalau kita kerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan sepenuh hati, totalitas. Yang kedua, lakukanlah totalitas kita itu dengan motivasi yang benar, karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau tadi Kolose 3 ayat 23 itu Cici potong. Sekarang Cici bacain bagian lengkapnya. Dia katakan begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. As working for the Lord and not for the human master. Kita bisa totalitas, mati-matian gitu ya, ngelakuin sesuatu. Tapi kalau motivasi kita nggak benar, tujuan kita salah, yang ada ujung-ujungnya adalah kita kecewa. Pernah gak sih dengar orang ngomong kayak gini, sia-sia gue udah ngelakuin yang baik buat dia, gue berjuang mati-matian buat dia, dia malah pergi sama orang lain. Wah, nyesek ya gitu ya. Atau pernah gak sih kalian ngalamin, kalian tuh punya temen yang baik gitu ya, kalian traktir dia kalau lagi punya uang gitu ya, ngebagiin jawaban buat dia kalau dia gak tahu gitu ya, nolongin dia mati-matian, tapi teman kita ini gosipin kita di belakang. Teman kita malah nusuk kita dari belakang. Wah, kalau kayak gitu sakitnya itu di mana-mana gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita mati-matian melakukan sesuatu hal yang kita anggap baik, itu motivasinya benar nggak? Lalu tujuannya itu benar nggak? Apakah kita ngelakuin itu supaya kita dianggap keren? Supaya kita diterima oleh orang lain? Atau supaya kita disenengin oleh guru, disenengin sama orang tua, atau disenengin sama teman-teman. Nah, Paulus ngomong, ketika kamu melakukan hal yang baik dengan penuh totalitas,
lakukanlah itu dengan tulus hati. Bukan untuk manusia. Karena apa? Karena manusia seringkali mengecewakan kita. Apa yang kita harapkan dari manusia itu ternyata nggak seindah yang kita pikirkan. Sehingga kalau demikian kita jadi kecewa, kita patah semangat, kita putus asa, lalu kita nggak mau lagi lakuin yang baik. Benar nggak? Nah, you can practice 8 hours a day, but if your technique is wrong, then all you become is very good at shooting the wrong way. Michael Jordan ngomong, kita bisa latihan 8 jam satu hari totalitas untuk latihan main basket. Tapi kalau kita melakukannya dengan teknik yang salah, kita jadi apa? Kita hanya jadi orang yang pintar nge-shoot dengan cara yang salah, gitu ya. Maka hasilnya gak selalu baik. Kita malah jadi orang yang berbakat melakukan hal yang salah, gitu ya. Wah, kacau ya. Nah, sekarang coba kita tanya diri kita sendiri. Kalau kita sudah totalitas melakukan sesuatu, itu untuk hal yang benar gak sih? Atau jangan-jangan selama ini kita totalitas melakukan hal yang salah? Seperti seorang wanita Belgia yang bernama Sabine Morel. Umurnya 67 tahun. Ini satu kisah nyata yang menggelikan, tapi sekaligus kasihan juga waktu saya bacanya gitu ya. Kenapa? Karena ternyata niatnya adalah menjemput temannya di stasiun Brussels yang jaraknya itu hanya 38 mil sebenarnya. Tapi ketika dia naik mobilnya, dia nyalakan GPS-nya, dia ikuti GPS-nya, yang terjadi adalah wanita ini kemudian menempuh 1.800 mil dan dia melewati 6 negara. Teman-teman bayangkan, harusnya 38 mil dia sampai jemput temannya di stasiun. Tapi karena ngikutin GPS-nya yang error, 2 hari perjalanan, berkali-kali dia isi bensin, melewati berbagai negara. Dan lucunya adalah dia ngomong, ketika dia isi bensin, lalu ketika dia mengemudi, dia sebenarnya lihat tanda-tanda perbatasan, memasuki negara Prancis gitu ya, memasuki negara Jerman. Dan dia juga melihat rambu-rambu lalu lintas itu sudah berbeda bahasanya gitu. Tapi dia kekeh gitu ya, totalitas dia adalah mengikuti GPS-nya. Dia nggak berpikir bahwa GPS itu bisa salah, memimpin dia gitu ya, ngarahin dia gitu. Maka akhirnya dia bukan menjemput temannya di stasiun, tapi dia mengemudi 2 hari melewati Prancis, Jerman, Austria, Slovenia, dan akhirnya dia sampai di Kroasia. Keluarganya di rumah lagi ngelapor ke polisi karena kehilangan anggota keluarga. Bayangin teman-teman, hanya karena dia totalitas tapi mengikuti hal yang salah. Nah teman-teman, kita boleh totalitas, kita boleh melakukan sepenuh hati kita untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk pacar kita, untuk diri kita sendiri, untuk guru-guru kita. Tapi yang terutama, yang paling penting, firman Tuhan katakan, hiduplah dengan penuh totalitas untuk Tuhan. Rasul Paulus kasih tahu rahasianya. Kenapa? Kenapa totalitas kita itu harus untuk Tuhan? Ayat 24 dia katakan demikian. Kalau kamu mau melakukan sesuatu yang baik dengan sepenuh hati kamu, lakukanlah untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hasil yang baik sebagai upah kita. Dan karena Tuhan, Kristus sendiri adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Jadi adik-adik, lakukanlah apa yang dipercayakan Tuhan buat kamu. Kalau hari ini kamu bisa studi, kerjakanlah itu, nikmatilah itu. Kalau kamu punya cita-cita, kejarlah itu. Kalau kamu punya kemampuan, kembangkanlah itu. Kalau kamu melakukan banyak hal yang baik buat orang lain, lakukanlah itu dengan tulus hati dan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Maka yang kamu dapatkan adalah hasil yang terbaik, hasil yang maksimal, kepuasan dalam hidup kamu, dan kebahagiaan. Itulah yang akan menjadi upahmu yang diberikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mempercayakan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kami lupa bersyukur Tuhan, untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, untuk studi kami, untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk komunitas kami yang baik, untuk guru-guru kami, untuk sekolah kami. Kami bersyukur bahwa semuanya itu Tuhan pakai untuk boleh memproses kami bertumbuh menjadi orang-orang yang baik, yang berhasil, yang memiliki masa depan yang indah. Tuhan tolong kami di dalam kehidupan kami menyadari
kami butuh melakukan sesuatu hal secara totalitas. Kami nggak mau setengah-setengah hati Tuhan. Kami mau melakukannya dengan sepenuh hati kami, dan kami mau persembahkan itu untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin kami, karena Tuhanlah yang memegang masa depan kami, karena Tuhanlah yang akan memberikan kami upahnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, masa depan kami, studi kami, seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.